Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi seorang mujahid. Kita seorang mujahid, orang yang sedang berjihad. Kenapa disebut orang yang berjihad? Karena kata Rasulullah, man kharaja yas'a li waladihi aw li wuldihi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar rumahnya untuk mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk orang-orang terdekatnya, maka ia termasuk fi sabilillah. Pun ketika dia meninggal dunia sedang mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia disebut orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Terlebih lagi kita pun sudah melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Apa itu sholat berjamaah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan sedari kita terbangun dari subuh kita sampai nanti sore hari kita sampai ke rumah, semuanya dihitung pahala yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban atau kita disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Sekarang jamaah-jamaah haji dari mulai awal bulan Mei sudah berbondong-bondong menuju ke Mekah Al-Mukarramah guna melaksanakan ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Mereka menunggu nanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Jadi ada yang orang tuanya, yang kerabatnya sedang berangkat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak doain biar sehat semuanya. Kenapa? Karena haji tahun ini itu luar biasa, sangat-sangat ketat. Suami istri aja karena ada peraturan baru dari Saudi, itu mereka bisa terpisah. Walaupun mereka itu sejatinya satu hotel invoice yang keluar dari Indonesia. Tapi sudah sampai di sana, syarikah membuat peraturan baru. Kalau yang masih muda mungkin masih agak-agak kita anggap ya bisa mengkondisikan lah diri mereka. Tapi yang kasihan inilah jamaah-jamaah yang usianya sudah lanjut. Bahkan info yang terakhir yang kami dapat kabarkan, yang dapat kabar dari teman-teman yang di sana, banyak jamaah-jamaah lansia yang mereka menggunakan kursi roda, itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendampingi mereka. Loh, kenapa bisa begitu? Padahal kan sudah ada pendamping dari Indonesia. Ternyata pendampingnya dengan orang-orang tua mereka dipisah hotelnya. Nah, alhamdulillah. Makanya Allahu a'lam. Kenapa kebijakan ini bisa diberlakukan? Ya, orang-orang petinggi lah yang lebih mengetahui. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kurban, maka itu erat kaitannya Idul Adha, maka erat kaitannya dengan penyembelihan. Entah itu kita menyembelih kambing, entah itu menyembelih sapi, entah itu menyembelih kerbau, entah itu menyembelih onta, pasti identik dengan penyembelihan. Lalu kenapa kita mesti berkurban? Maka jawaban yang paling sangat-sangat tepat adalah at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau itu menempel ke hewan yang disembelih, lalu darah keluar, maka sebegitu dosa kita yang keluar seukuran darah. Maka dosa-dosa kita pun akan mengalir di bawah oleh darah yang berkucuran dari hewan yang kita sembelih. Bahkan dalam hadis yang lain,
semua bulu-bulu yang menempel atau yang ada di hewan kurban itu dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu sunnahnya untuk kita berkurban dengan hewan kambing yang berjenis kibas. Ya, kalau di sini mungkin nggak ada ya, karena kibas itu bulunya tebal, buntutnya juga besar, ada lemak-lemaknya. Kalau di sini kita domba kebanyakan. Ala kulli hal, maka kita akan kembali ke belakang terlebih dahulu. Kapan awal disyariatkannya berkurban? Maka ini tidak terlepas daripada kisah Nabiullah Ibrahim yang ketika beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Ibrahim pada anaknya, wahai anakku Ismail, saya melihat dalam mimpi saya bahwasanya saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, gimana pendapat kamu? Anak kecil usianya masih belasan pada saat itu ditanya hal seperti itu, maka jawabannya luar biasa. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Kerjakan wahai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapati diriku dalam keadaan sabar. Dan ini sebenarnya ada kisah di balik itu semua. Kenapa Nabiullah Ibrahim sampai nikah 2 kali? Sebenarnya Nabi Ibrahim itu sangat cinta kepada ibunda Siti Sarah. Tapi Siti Sarah ini sudah usia 90 tahunan, belum mendapatkan juga keturunan. Maka ibunda Siti Sarah memerintahkan kepada suaminya yaitu Ibrahim untuk mencari istri lagi. Ternyata bukan mencari. Kalau kita kan kita yang cari, ini istrinya yang nyari. Dicariin, dapatlah Siti Hajar. Lalu lahirlah Nabiullah Ismail. Ternyata itu sebenarnya sebuah pancingan dari Allah. Setelah Ismail lahir, gak lama Siti Sarah hamil dan keluarlah Ishak. Kalau kita runtutan ke sejarah ke belakang itu, nanti Nabiullah Ismail punya keturunan ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu dari Ishak terus ke bawah yang sekarang menjadi umat Yahudi. Nah, nggak lepas tuh latar belakang Idul Kurban dari kisah penyembelihan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail, lalu diganti dengan kambing kibas. Lalu beralih kepada zaman Nabi Muhammad. Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka punya kepercayaan, mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka menyembelih hewan, maka itu adalah sesuatu yang terbaik yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Namun beda cara dengan kita. Kalau mereka, orang-orang jahiliyah terdahulu, sebelum datang Islam, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mereka pun sama berkurban. Mereka memotong kambing, lalu darahnya dikumpulin di satu gelas atau di satu wadah tempat, lalu darahnya itu dicipretin ke berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan mereka menganggap, orang-orang jahiliyah terdahulu itu menganggap bahwa hal ini dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita dan dapat menjauhkan daripada sial yang akan menimpa kita. Maka datanglah Rasulullah SAW melihat fenomena ini, sesuatu yang dirasa-rasa kata Rasulullah nggak masuk kali ini. Ngapain mereka menyembelih hewan untuk berhala? Maka Rasulullah berkata, nahnu haqqum minkum. Kami lebih berhak daripada kalian. Maka dari mulai situ dimulailah syariat Idul Kurban. Lalu bagaimana kurban yang dilaksanakan oleh salah sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW? Bahwa para ulama-ulama telah merumuskan beberapa hadis yang kita dapat ambil tarik kesimpulan. Kurban itu ada 3 level. Kurban itu ada 3 level. Yang pertama, ada orang-orang yang mereka berkurban
Namun sebelum ke situ, Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada orang-orang yang mereka diberikan rezeki yang cukup luas. Ya, syaratnya itu bisa menafkahi keluarganya dari mulai tanggal 9, 10 sampai 13, dan setelah itu masih ada makanan. Itu dia sudah diwajibkan untuk berkurban. Karena seseorang yang dihadapkan, misalnya kita punya uang 10 juta misalnya, kepotong misalnya buat kurban 3 juta, maka tugas setan itu akan yuwaswisu fi sudurin nas, inna syaitana ya'idukumul faqra. Ngapain lu kurban? Udah, ntar lu kurban, uang yang tadinya buat sekolah, uang yang tadinya buat ini, buat itu, habis tuh. Udah, nggak usah kurban aja. Nah, tugas setan tuh di situ. Makanya Rasulullah bilang, man kanat lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini kecapan dari Rasulullah. Orang punya keluasan rezeki, orang punya rezeki yang lebih, tapi nggak mau berkurban, jangan deketin tempat sholat kami. Artinya apa? Kalian ngaku beriman kepada Allah, kalian ngaku beriman pada diriku, kata Rasulullah, tapi kalian nggak berkurban, jangan ngaku deh. Kayak begitu, gampangnya. Maka para ulama telah merumuskan bahwa kurban itu ada 3 level. Yang pertama, Sa'altu Aba Ayyubin al-Ansari. Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansar. Ini sahabat bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansar. Abu Ayyub al-Ansar ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Kaifa kanatis sahaba ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Abu Ayyub dulu para sahabat mereka berkurban di zaman Rasulullah? Maka Abu Ayyub berkata, kana rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Nah, ini juga akan menjawab bahwasannya dalam beberapa tahun ini sempat viral ada video di mana video tersebut menampilkan seorang ulama, seorang asatidz yang berkata bahwa cukup berkurban 1 kambing untuk keluarga, ya, untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ini hadis ada di zaman Rasulullah bahwasannya seorang laki-laki dia berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imuna. Maka orang yang tadi berkurban ini, laki-laki ini makan dari daging kurban tersebut dan diberikan juga kepada orang yang membutuhkan. Di hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyembelih kambing, beliau pun meniatkan, hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Artinya, level ini adalah level di mana ada orang yang memang dia cuma sanggup untuk berkurban dengan 1 kambing. Maka boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini level yang pertama. Di level yang kedua, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Yaumul Hudaybiyah itu kalau nggak salah tahun ke-7 Hijriah. Ketika Rasulullah membuat perjanjian nggak boleh haji. Maka pulang, sahabat bilang, kami dulu di Yaumul Hudaybiyah pernah berkurban dengan Rasulullah. Sab'ina badanatan. 1 ekor unta buat 7 nama. An sab'atin buat 7 nama. Artinya, boleh dibolehkan orang-orang ikut andilan untuk berkurban. Ya, kalau sekarang kita nggak ada unta, susah lah kita nyari unta di sini. Kita bisa kurban dengan sapi dan kerbau. Nah, silakan saja. Jadi level yang kedua, kalau kalian ingin
berkurban satu nama ikut andilan dengan ruh 7. Kalau unta kan kalau misalnya sapi atau kerbau 7, kalau unta 10. Maka silakan saya. Ya. Maka di level ini ada orang-orang yang dianggap ekonominya menengah atas. Sendirian, satu nama satu ruh. Lalu yang terakhir, bahwasannya di akhir hayat Rasulullah, di Hajjatul Wada, Rasulullah pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Ya, berkurban dengan 100 ekor unta, disembelih oleh Rasulullah sampai 63 hewan. Sisanya 37 diserahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Artinya, ada orang-orang yang diberikan rezeki yang luar biasa, maka tampakkanlah dengan berkurban. Karena Rasulullah bukan satu kurbannya, tapi sampai 100. Ya, kalau kita kalkulasi, anggaplah satu ekor unta itu harganya 35 juta kali 100 ekor, 3,5 M Rasulullah berkurban. Maka luar biasa. Jadi ada level yang pertama, level yang kedua, level yang ketiga. Maka silakan pakai yang mana aja. Yang payah nih, yang payah, kurban beli kambing kecil, harga 2,5 juta misalnya, diserahkan kepada panitia masjid. Ya, Pak Ustadz, ini saya serahkan kambing. Pesannya banyak banget. Pak Ustadz, tolong nih ya, ntar kepalanya, kaki kanannya buat saya aja nih Pak Ustadz nih, pisahin. Nah, mana daging yang mau disedekahinnya? Karena apa? Karena hikmah yang bisa kita ambil dari kurban tersebut adalah tidak ada umat muslim mukmin yang kelaparan pada hari itu. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau tidak punya kambing untuk dikurbankan, maka beliau apa? Nyembelih ayam. Maka sahabat-sahabat yang lain berkata, kamu ini ngapain nyembelih ayam? Orang disuruhnya nyembelih kambing, ya, nyembelih unta, nyembelih sapi, nyembelih bakar, jamus, nyembelih kerbau. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Saya ingin hari ini keluarga saya tidak kelaparan. Saya ingin hari ini keluarga saya tidak mengharap-harap pemberian hewan daging yang dikurbankan pada hari ini. Saya ingin hari ini keluarga saya merasa bahagia karena merupakan bahagia termasuk daripada syiar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW pada hari Idul Adha. Jadi kalau kita memang nggak sanggup berkurban, beli di pasar ayam, masak tuh keluarga kita, silakan, syiar, memberikan bahagia. Ya, jadi kita juga nggak tamak dalam arti kalau nggak dapat daging kurban kita nggak gerutu. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang di pedalaman mereka nggak pernah merasakan daging kurban. Nggak usah jauh-jauh, maaf, di Jawa Barat misalnya banyak tuh yang ternak kambing, yang punya kambing di rumah-rumah gitu. Kalau kita tanya di sini kurban banyak Pak? Nggak ada di sini, paling kurban 1, 2. Kalau di Jakarta gitu, wah luar biasa, melimpah ruah. Makanya dalam aturan fikih 92 km nggak boleh tuh hewan kurban dibawa keluar. Maksudnya apa? Kalau dalam jarak radius 92 km masih ada orang-orang yang belum mendapatkan daging kurban, maka nggak boleh dibawa keluar daripada 92 km tersebut. Apa hikmahnya? Agar orang-orang yang terdekat kita semua merasakan rasa daging yang disembelih pada hari Idul Adha. Lalu pertanyaan muncul, Pak Ustadz, kapan dimulainya penyembelihan hewan kurban? Maka penyembelihan hewan kurban baru boleh mulai dilaksanakan setelah khotib turun mimbar. Misal, malam takbiran, kambing sakit, kita potong.
Jadi nggak tuh kurban? Enggak. Kenapa? Belum waktunya. Karena dianggap cuman sedekah. Sampai kapan? 10 setelah khutbah selesai. 11, 12, 13 asar. Kalau Allah takdirkan besok kita Idul Kurban hari Jumat, maka dari mulai Jumat tanggal 10, Sabtu tanggal 11, Minggu tanggal 12, Senin tanggal 13, Senin asar terakhir dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Bahkan para ulama, kalau nyembelihnya azan asar masih dianggap Idul Kurban. Ya. Tapi kalau udah Allahu Akbar sembelih, udah enggak dianggap motong hewan kurban. Cuma dianggap sedekah. Siangkah, malamkah, silahkan. Ya. Walaupun afdoliyatnya adalah di waktu terang. Tapi tidak masalah. Bahwasanya para ulama mengatakan malam siang hari terserah, tidak apa-apa. 10, 11, 12, 13. Yang pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan bahwa Idul Kurban ini merupakan momen yang luar biasa bagi kita. Sehingga kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua diberikan rezeki yang berlebih ya, atau rezeki lebih, maka berkurbanlah. Oh, Ustaz, Abdul, mana kurban sama akikah? Sebelum akikah. Akikah waktunya tidak tertentu. Artinya anytime, kapan aja bebas kita mau akikah. Tapi kalau kurban, ya tadi itu 10, 11, 12, 13 asar. Jadi silakan aja. Akikah kudu dimasak atau minimal setelah kita potong tuh kambing buat kita. Itu minimal kita kasih tuh, kalau memang nggak dimasak, amplop saran 10.000 kah, 20.000 kah buat mereka masak. Karena judulnya memberi makan dari daging akikah. Saya itu akikah masih usia buka-buka karena mungkin zaman dulu susah. Abah saya ngasih tahu, lu belum akikah tuh, akikah besok kalau misalnya ada rezeki. Maka saya akikah sendiri. Ya, setelah kuliah saya baru tahu saya belum akikah, potong kambing, terusannya kita kasih bungkusin, kasih uang dalamnya buat masak. Ya, tapi nggak perlu udah gede, di timang-timang potong rambut segala macam, nggak usah, malu gitu, udah gede begitu. Ya, akikah siapa? Oh tuh si Kurtubi baru akikah, ya digendong-gendong akikah ke atas. Anak kecil sih pantas digendong. Jadi begitu. Silakan akikah. Ya. Bahkan kalau akikah itu tarafnya sampai wajib. Ya. Seseorang yang belum diakikah itu dia tergadai. Ya. Innal mayyita mu'allaqun bi aqiqatiha. Sesungguhnya mayat itu bergantung kepada akikahnya. Maka akikah itu wajib. Maka tanya, kalau mau orang tua kita masih hidup, Mbak, saya udah akikah belum, Mbak ya? Kalau belum, akikah ada sendiri, ya. Akikah silakan. Nah, kurban waktunya muayyan, sudah ditentukan. Ya. Kadang-kadang orang ngepasin. Giran disuruh kurban, Pak Ustadz saya belum akikah. Nah, kenapa nggak dari kemarin-kemarin akikahnya? Momennya kenapa dipas-pasin terus? Nah, untuk kurban itu ada dua. Ada kurban yang memang sunnah. Kurban sunnah itu bagaimana? Ya saya kurban aja udah. Maka ketika kita mengatakan kurban sunnah, boleh tuh kita makan dagingnya. Boleh kita makan dagingnya. Cukup sepertiga, jangan kebanyakan. Kalau mau kita ikhlas, kasih semuanya buat orang-orang. Tapi ada kurban yang nggak boleh kita makan dagingnya. Contoh, saya besok kalau seandainya naik jabatan saya di kantor, saya bakal berkurban. Nah, ini disebut kurban nazar. Maka ketika orang bertakrir atau berikhlas seperti ini, dia nggak boleh tuh makan dagingnya. Semuanya mesti disedekahin kepada orang-orang yang mustahik atau yang berhak.
Jadi kurban ada dua, ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Atau mungkin misalnya di luar kurban, ya. Saya nih kalau tender besok jebol, motong kambing 10. Wajib tuh. Nggak boleh tuh dimakan, bagiin ke orang-orang. Nah terus, sering kali terjadi bahwasannya ada jual beli di masyarakat kita terkait misalnya bagian daripada hewan yang tidak bisa difungsikan atau diolah lah, maka dijual. Nah, jangan sampai ada bagian-bagian tertentu di hewan sembelihan yang kita jual. Kenapa? Karena yang namanya hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Dagingnya, maaf, daging hewan kurban tidak boleh, atau isinya semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Lalu bagaimana caranya? Oh, ada caranya. Kalau memang nggak mau disebut jual beli, kasih itu misalnya ada kulit, contoh, ya kulit, kasih itu kepada siapa orang susah. Nih saya kasih itu. Ntar tuh orang susah jual, silakan aja. Atau panitia dah. Nih saya kasih semua buat panitia nih, kulit-kulit satu-satu ya. Nah setelah itu jual, silakan kalau begitu. Nggak apa-apa ya. Tapi sebelum dibagikan, ada akad. Lu beli itu, apa namanya, kulit atau kepala. Berapa duit sini? Terus duitnya dibagi-bagi. Nggak boleh. Kasih dulu kepada mustahiknya, atau kepada orang-orang yang ada di lokasi, akad dulu, nih, saya akad ya buat kasih kamu. Terus orang yang itu terus mau jual, silakan aja. Ntar uang buat panitia, boleh. Artinya ada penyerahan atau akad diberikan kepada orang. Jangan belum ada akad diberikan kepada orang, udah dijual. Wah, itu namanya jual beli daging hewan kurban. Kayak misalnya ada emak-emak ngantri di Istiqlal, sering tuh tersorot media. Setelah dapat kambing, ada tuh bakul atau orang yang biasa di pasar nadahin, mau jual nggak misalnya? Dijual, silahkan aja, ambil aja, nggak apa-apa itu, boleh itu dijual. Karena apa? Ada akad yang sudah diserahkan. Tapi intinya adalah dia nggak dapat berkah. Kita kan makan daging hewan kurban pengen dapat berkah. Ya, bahkan ada ada salah satu suku di Jakarta misalnya, itu Idul Fitri pada nggak pulang, bila Idul Adha pulang, karena di Arab Idul Fitri nggak kayak seramai di Indonesia. Habis sholat Id biasa, tapi kalau Idul Adha, Idul Azim, berat, besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluaskan rezeki buat kita semuanya agar kita bisa berkurban di tahun ini. Pun kalau memang Allah belum takdirkan kita bisa berkurban di tahun ini, Allah takdirkan kita berkurban di tahun yang akan datang. Dan pesan saya, kalau ada yang belum akikah sendiri nggak apa-apa, silakan. Ya, akikah itu mu'allaq, bergantung. Seorang mayit itu bergantung pada akikah. Dan tolong pesan saya yang tadi saya sampaikan kepada jamaah-jamaah di kampung kita, di masjid-masjid kampung kita, sampaikan. Jangan sampai ada jual beli tentang hewan kurban. Ketika kita menyampaikan lalu mereka melaksanakan, kita dapat pahalanya itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian yang berikutnya. Hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, hikmah kenapa Rasulullah memotong hanya sampai 63 ekor unta, nggak 100. Padahal kan Rasulullah nyembelih ingin berkurban 100 dan telah membeli 100 ekor unta. Kenapa Rasulullah itu memotong hanya sampai 63? Hada isyarah an umri Rasulullah. Ini sebagai isyarat bahwasannya sahabat baru pada ngeh, benar. Kenapa kemarin Rasulullah hanya menyembelih sampai 63 kali? Ternyata Rasul kita wafat dalam usia 63 tahun.
ya. Tapi jangan mentang-mentang besok ada saudagar kaya, apa namanya, motong kambing sebanyak 70 kali, 70 hewan, terus ada umurnya 69 tahun, wah tahun besok mati nih orang ini, bukan begitu juga. Nah, jadi enggak, ini syarat kepada Rasulullah bahwasanya beliau pada usia 63 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu sahabat nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar. Yang sadar akhirnya, oh ternyata kemarin Rasulullah berhenti di pemotongan yang ke-63 mengisyaratkan, tapi kita kan yang pernah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syfa'na bi syafaati Rasulillah. Allahumma syfa'na bi syafaati Al-Qur'an. Allahumma syfa'na bi syafaati majlis ilm. Allahumma atina wa man hadirina fi hadzal makan, fi hadzal masjid, fi hadzal majlis sihhatan wa afiyatan fi ajsadina. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan fiha min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhayr. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من العلم ومن الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر ومن الضير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.